Yo, halo, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya mau bahas tentang cara mudah memahami trading kripto pada spot market dengan menggunakan bot Royal Key ini. Karena basically gambarannya gini, masih banyak teman-teman yang merasa kesulitan untuk memahami seperti apa gambaran trading kripto di Royal Key. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer on, jadi apa yang saya bahas ini ya hanya bersifat sharing, bukan nasihat keuangan, juga bukan saran untuk jual beli kripto ataupun mengambil keputusan di market finansial apapun. Oke, ya ini pure berdasarkan pengalaman dan sharing dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya alami bersama teman-teman saya. Oke, Anda perlu lakukan Dior untuk melakukan pengambilan keputusan finansial apapun, karena uang Anda adalah uang Anda dan uang saya adalah uang saya. Dan uang Anda tanggung jawab Anda, uang saya ya tanggung jawab saya. Oke. Nah, setelah saya ngobrol sama salah satu partner saya, jadi ternyata ya analogi yang paling gampang itu untuk memahami trading kripto ini di spot market pakai Royal Key ini, ya kita akan pakai yang namanya analoginya nih warung kelontong. Ya tujuannya supaya lebih gampang ya. Karena kita belum kepikiran analogi apa lagi sih yang bisa menggambarkan supaya teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Nah, trading kripto pakai Royal Key ini ibarat kayak kita punya warung kelontong yang mana, nah, Royal Key ini ibarat cewek kece yang jaga warung dan lakukan jual beli produk. Jadi udah bukan kita lagi atau bukan Anda lagi yang memang melakukan transaksi di warung kelontong Anda. Ibaratnya tuh Anda punya warung kelontong, terus udah ada kayak cewek kece yang jaganya kayak gini nih buat jual beli produk-produk di warung kelontong ini. Nah, adapun koin-koin kripto yang nanti Anda ambil, itu tuh ibarat produk-produk yang Anda stok di warung kelontong Anda. Oke, kurang lebih gambarannya kayak gini. Ini kan ada beberapa produk-produknya tuh, ada banyak, ada beberapa. Nah, ini koin-koin yang Anda ambil itu ya ibarat stok-stok produk yang Anda stok di warung yang nanti akan diperjualbelikan. Oke. Yang menarik, semakin banyak jenis koin yang bisa Anda pilih, ini ibarat semakin banyak jenis produk yang tersedia pada toko kelontong Anda. Misalkan, kalau Anda pilih 10 koin, ya misalkan ya Anda punya ada 10 stok produk. Mungkin di situ ada kopi, ada gula, terus ada minyak, ya banyak lah ya, ada telur dan lain-lain. Oke? Nah, artinya Anda juga memerlukan uang lebih besar untuk memiliki stok produk yang lebih banyak. Ya tujuannya supaya perputarannya bagus gitu, karena kalau stok produk lebih banyak lebih enak. Nah, contohnya tuh kurang lebih kayak gini. Oke, nah ini kan koinnya kalau misalkan saat ini saya pakai ada beberapa nih, ada satu, dua, ada tiga, satu lagi di atas. Oke, terus ini ada 4, 5. Nah, kalau kita geser ke bawah ini di aplikasi Royal Key masih banyak. Jadi kalau buat Anda yang udah install aplikasinya, ya nanti Anda bisa lihat ada banyak pilihan-pilihan koin yang bisa Anda trade, yang Anda bisa perdagangkan lewat aplikasi Royal Key ini. Oke, yang mana aplikasi Royal Key ini terhubung dengan exchange Binance atau Huobi. Makanya di sini adalah current, ini ada Binance di sini, current USDT-nya ada sisa 16 dari 1000 itu udah kepake. Oke, udah kepake di 3 koin ini, sisa 16. Nah, kepakainya buat apa? Ya buat beli koin-koin ini yang kita tradingkan, yang kita perdagangkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu ada ya better, bukan better ya. Kalau saya pribadi, ketika saya memang trade menggunakan Royal Key ini, saya akan mengalokasikan modal untuk mengambil lebih dari satu jenis koin. Ya, karena analoginya gini, contoh misalkan kalau saya hanya punya satu jenis produk di warung kelontong saya, misalkan gula, oke, ya pastinya saya akan hasilkan profit hanya dari satu produk gula tersebut. Nah, kalau pas lagi rame, misalkan yang lagi rame ini kampanye diet rendah gula, mungkin ya perputaran jual beli gula kita nih akan berkurang, bahkan bakal stuck. Oke, mungkin yang ada hari-hari, oke, di mana kita nggak bisa hasilkan profit penjualan, jadi ya stoknya ngendep aja gitu, ketahan. Ya stoknya tertahan mungkin sampai beberapa lama atau bahkan beberapa hari. Makanya si mbak-mbaknya yang tadi senyum ini, mbak-mbak kece ini ya jadi jutek begini tuh. Anda bisa kebayang ya. Oke. Nah, kalau kita punya gula, kopi, madu, pemanis diet, bahkan telur sampai minyak, yang terjadi apa? Saat perputaran jual beli gula tertahan atau stuck, nah ibaratnya nih kalau ada satu koin yang lagi stuck sideways banget atau mungkin nyangkut, oke, kita masih bisa profit dari perputaran kopi, dari perputaran telur, minyak atau madu. Ya kita bisa ngambil profit dari perputaran koin yang lain, gambarannya gitu. Oke. Atau bahkan bisa jadi dalam beberapa hari tertentu ada produk-produk yang memang menyumbang profit paling banyak, dan setiap harinya mungkin beda-beda. Kalau misalkan hari ini lagi nyumbang profit paling banyak itu dari kopi sama telur, mungkin besok itu dari minyak sama madu.
besoknya lagi cuma dari madu doang profit yang paling banyaknya yang dia sumbang. Yang minyak, kopi, telur itu ya so-so biasa aja gitu. Jadi ibaratnya gini, hari ini mungkin yang nyumbang profit paling banyak adalah BTC yang kita tradingkan. Sementara besok adalah Solana. Kemudian lusanya adalah Polkadot. Kemudian di besoknya lagi itu setelah lusa adalah Solana dan Polkadot. Ya kita nggak pernah tahu, namanya market itu apa ya bahasanya, dibilang nggak bisa diprediksi ya memang kita nggak pernah tahu arah pergerakannya kemana. Makanya si mbak-mbaknya ini, kata si mbak-mbaknya, dia bilang gini nih, aku udah bilang dari kemarin, jangan cuma jual gula, tambahin tuh minyak, kopi, telur, madu. Tapi aku nggak mau di madu ya mas. Istri muda itu mahal, kamu pilih buat Royal Key aja, jangan aku, kata dia gitu. Ya kurang lebih ibaratnya kayak gini. Jadi mudah-mudahan teman-teman lebih kebayang nih dengan ilustrasi ini, seperti apa sih gambaran trading di Royal Key. Jadi ibaratnya itu kayak kita punya warung kelontong dan robotnya itu adalah kayak mbak-mbak kece ini yang melakukan perdagangan kripto atau melakukan perdagangan produk-produk yang kita stok di warung kelontong kita. Yang mana ini adalah koin-koin yang kita ambil yang kayak di sini. Oke, next. Selanjutnya yang mau kita bahas adalah tentang potensial profit. Oke. Ya seperti kayak orang dagang pada umumnya, tidak ada yang namanya profit pasti harian. Ini pasti fluktuatif. Apalagi macam tabel investasi segini, profit segini. Misalkan, oke, kalau kita investasinya atau kita masukin uangnya gitu ya, karena ini bukan investasi juga sih. Jadi misalkan kita masukin uang $1.000, profitnya pasti segini. $2.000 pasti segini, $3.000 pasti 3 kali lipatnya. Belum tentu juga, men. Oke. Jadi apa namanya yang tadi itu? Apa namanya yang seperti saya bilang, mungkin nyumbang profitnya itu beda-beda. Karena nanti kita akan mengalokasikan, misalkan contoh untuk satu koin ini alokasi kita mungkin $250 atau $300. Jadi kalau di dua koin ya alokasi kita $600 mungkin. Atau kita pakai settingan yang $500 untuk 4 koin. Nah, itu kita bisa custom atau kita bisa ikutin circle yang memang punya settingan untuk penggunaan modal tersebut. Karena kalau saya ngelihat ini lebih kayak aplikasi untuk manajemen penggunaan modal. Nah, masing-masing koin yang dipilih ini misalkan ini akan menyumbang profit yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita hitung kalau 1.000 segini, 2.000 segini, 3.000 segini. Oke, next lanjut. Ya ini kita sini ya. Belum tentu setiap hari pasti profit. Kalau memang market lagi sideways ya bisa jadi hari itu profitnya 0. Tapi kalau dihitung tutup buku bulanan ya, jadi kalau kita ngitung tutup buku bulanan ya estimasinya bisa sampai 5-20%. Ini mungkin masih oke, masih masuk lah ya. Oke. Nah, contoh gambarannya kayak gini tuh. Jadi ini ada 0,2. Jadi kalau dari modal 1.000 nih, ya $0,2 itu artinya ini nggak nyampe 1%. Oke, 1% itu nggak nyampe, cuma 0,02. 1,8 ini berarti $1,8 dari modal 1.000, yaitu berarti 0,18. Nah, $19 dari modal 1.000 yang kita yang kita deposit di Binance, terus itu ditradingkan jadi koin-koin ya. Ini kalau kita hitung ya kurang lebih 1,98%. Oke, ini 1% aja ya, ini 1% aja nggak nyampe nih. Ini 0,18. Terus kalau ini masuk di 0,7%. Jadi ya bisa jadi sehari itu kurang dari 0,5%. Gitu. Kayak ini nih 0,18. Terus ya tapi di sini nyentuh di 1,9. Ini di 0,7, 0,6, 0,8. Nah, ini 1% tuh. Oke. Nah, gambarannya gini deh, kalau misalkan teman-teman ngeliat, Mas ini editan gitu. Oke, ini saya buka ini. Nah, ini contohnya dari aplikasinya. Oke. Nah, ini tuh ya ini ada 0,7, 1,2, 2,2, ini berarti 0,2% ya. Ini 0,7% di atas 0,5. Ini ada 1,1. Ini 0,8%. Ini 1% aja nggak nyampe. Ini 0,5 aja nggak nyampe nih. Terus ini berarti 0,6%, ini 0,7, ini 0,5% aja nggak nyampe, ini 0,05 dari 1.000 ya, yang digunakan untuk trade atau yang dialokasikan untuk trade. Ini 4,7 kayak gitu, 4,7 lah ya, berarti 0,47, 0,5 nggak nyampe gitu. Nah, ini 1,9. Nah, kalau marketnya lagi bagus itu bisa sampai aku pernah ada kalau nggak salah itu sampai berapa itu aku lupa.
ya sampai 3% lebih. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini ada 1,4, 1,2 kurang lebih gitu. Kalau buat hari ini ya ini masih jam 9 pagi, saya baru 0,3 US dollar. Ini 1% aja belum nyampe. Nah, nanti dia itu pada setiap jam 11 malam akan reset hitungan hariannya. Jadi, kalau tutup buku per hari itu adalah per jam 11 malam waktu Singapura, karena kan di Singapura jam 12. Kurang lebih kayak gini ilustrasinya. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran. Oke. Dari analogi dan ilustrasi ini, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya sama yang nge-refer aplikasi Royal Key kepada Anda, atau teman-teman juga bisa komen di bawah video ini. Sampai ketemu di video yang lain. See you dan thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Cheers.